Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga sehat selalu ya. Kali ini setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Di bab pola bilangan ini, yang kedua kita akan menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, apa itu konfigurasi objek? Ada di situ dijelaskan adalah susunan objek-objek yang mengikuti aturan tertentu, dan aturan tertentu itu membentuk pola. Nah, banyaknya pola pada setiap susunan membentuk barisan bilangan. Ini ada beberapa. Yang pertama di poin 1 adalah pola garis lurus. Pola garis lurus adalah pola bilangan yang membentuk garis lurus. Pola garis lurus merupakan bentuk pola bilangan yang paling sederhana. Pola garis lurus dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sana ada. Ini pola yang dimaksud garis lurus bukan garis lurusnya, tapi polanya. Ini ada titik pertama ada tiga kelompok. Yang pertama titiknya ada 1, kemudian 2, kemudian 3. Berdasarkan pola tersebut, maka persamaan bilangan ke n pada pola bilangan garis lurus, di mana bilangan asli adalah sebagai berikut. Bilangan ke n nilainya sama dengan n. Jadi untuk pola garis lurus ya, ketika misalkan n-nya misalkan 4. Nah, berarti kita mencari pola titik yang berada di pola keempat. Berapa kira-kira ya? N-nya 4 ya, berarti nilainya adalah sama dengan n, yaitu 4. Kemudian pola persegi. Pola persegi adalah pola bilangan yang susunannya seperti bangun persegi. Ciri-ciri pola bilangan yang mengikuti pola persegi adalah jumlah sisinya sama. Nah, kemudian untuk contohnya, untuk contohnya ini ada seperti juga pada LKS. Pola pertama titiknya ada 1, kemudian kedua ada 4, jadi berbentuk persegi. Titiknya berbentuk persegi. Ketiga ada 9, keempat ada 16. Nah, untuk rumusnya adalah bilangan ke n sama dengan n pangkat 2. Nah, misalkan coba kita hitung. Pola pertama 1, kedua 4, ketiga adalah 9, keempat adalah 16, terakhir ini yang 25. Ini kalau kalian hitung banyak titiknya ada 25. Dari mana itu kalau mau hitung cepat? Nah, itu ada rumusnya. Bilangan ke n sama dengan n pangkat 2. 25 adalah pola yang ke-5. Berarti n-nya adalah 5. Dengan demikian bahwa dari yang ke-5 ini berarti kita pangkatkan 5 dipangkatkan 2. Jadi 5 kali 5 nilainya adalah 25. Nah, kemudian ada contohnya. Untuk misalkan ditanya bilangan ke-25, pola yang ke-25 dari persegi tersebut, maka penyelesaiannya adalah n sama dengan 25, karena yang ditanyanya adalah 25. Berarti 25 pangkatkan 2, betul, nilainya adalah 625. Nah, kemudian yang ketiga adalah pola persegi panjang. Hampir sama dengan pola persegi, cuma ada perbedaannya, yaitu dari titiknya. Yang persegi itu dari konfigurasinya itu berbentuk persegi. Nah, untuk persegi panjang ya berarti juga sama dengan membentuk pola persegi panjang. Yang pertama misalkan di sini ada 2 titik di pola pertama itu ada 2, kemudian selanjutnya pola kedua ada 6, sampai yang kelima ada 30. Nah, kemudian untuk rumus dari pola persegi panjang ini nilainya adalah bilangan ke n sama dengan n dikalikan dengan n yang ditambah 1. Nah, itu. Nah, contoh, tentukan bilangan ke n pada pola bilangan persegi panjang untuk n-nya 8. Ini kan kalau contoh cuma sampai 5 ya. Nah, sekarang ini contoh yang di atas sampai 5, ini sekarang diminta untuk menghitung sampai 8. Berarti nilai n-nya adalah 8. Nah, tinggal kita substitusi atau kita masukkan ke dalam persamaannya tadi yang mana? Ini, betul. Jadi tinggal kita substitusi, nilai n-nya adalah 8. Berarti n-nya semuanya diganti dengan 8. Sama dengan n dikali n ditambah 1, berarti 8 dikali 8 tambah 1, 8 dikali 9. Nilainya adalah 72. Betul. Kemudian kita lanjutkan. Untuk yang keempat, pola segi 3. Nah, untuk pola segi 3 adalah pola bilangan yang susunannya seperti segi 3. Pola segitiga dapat digambarkan sebagai berikut. Ini berbentuk segitiga ya. Nanti segitiganya segitiga sama kaki, sama sisi atau siku-siku sama saja. Yang penting dari polanya
Seperti yang nampak pada contoh itu ada 3 pola. Pola pertama 1 titik, kedua 3 titik, ketiga itu ada 6 titik. Nah, untuk rumusnya atau persamaannya dari bilangan ke n, nilainya sama dengan setengah dikali n yang dikalikan dengan n yang ditambah 1. Nah, di sini ada contoh, tentukan bilangan ke-15 dari pola segitiga. Pola ke-15, mana pola ke-15 dari segitiga berarti dari sini ya. Jadi yang ke-15. Nah, kalau misalkan ditanya yang keempat gampang, tinggal kita hitung dari 1 menjadi 3 kemudian menjadi 6. Tinggal nilainya nanti kita substitusi ke dalam sini. Nah, 15 itu adalah nilai n, berarti nilainya adalah n-nya kita ganti semua dengan nilai angka 15 di sini. 15 dikali dengan 15 ditambah 1 kemudian dibagi 2. Dibagi 2 itu dari mana sih? Nah, ini di penyebutnya jadi bentuknya nanti menjadi 1 dikali n kemudian dikalikan dengan n ditambah 1. Nah, ini dibagi 2. Jadi 2-nya didapat dari sini itu ya. Oke, kemudian 15 ditambah 1 yang ini, jadi nilainya adalah 16, tinggal 15 dikali 16 dibagi 2. 15 kali 16 240 dibagi 2 nilainya adalah 120. Begitu. Kita lanjut. Nah, kemudian ini untuk pola terakhir, pola segitiga Pascal. Ini untuk segitiga Pascal itu jarang ketemu karena agak lebih rumit daripada yang sebelumnya. Kita langsung saja, ini untuk pola bilangan dari persamaannya untuk segitiga Pascal itu adalah seperti yang dikurung ini ya. Nilainya adalah sama dengan 2 pangkat n yang dikurang 1. Kurang 1 ya, benar ya. Coba kita perjelas. Nah, ini dikurang 1 kan ya. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh. Nah, untuk contoh di sini ada 2 contoh, cuma kita ambil yang A saja ya. Tentukan jumlah bilangan pada segitiga Pascal pada baris ke-8. Untuk penyelesaiannya n sama dengan 8, sehingga jumlah bilangan pada segitiga Pascal adalah tinggal 8-nya kita masukkan ke nilai n. N-nya kita ganti dengan angka 8, berarti sama dengan 2 pangkat 8 dikurang 1, atau sama dengan 2 pangkat 7, nilainya adalah 128. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke barisan aritmatika dan geometri. Nah, ini untuk pertama dalam subbab ini, jadi beda dengan yang sebelumnya, kita ganti materi lagi dengan barisan aritmatika. Nanti ada barisan geometri juga. Kita sekarang belajar mengenai barisan aritmatika terlebih dahulu. Untuk barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang suku berikutnya diperoleh dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap, jadi tidak berubah. Nah, ini ada A untuk contoh barisan aritmatika 2, 5, 8, dan 11. Suku pertamanya atau A sama dengan 2, beda itu adalah suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. 5 itu suku kedua yang dikurang dengan suku pertama 2. Jadi nilainya atau sama dengan suku ketiga dikurang nilai suku kedua, nilainya akan tetap sama ya. Bedanya adalah 3. Nah, 3 di sini tetap. Jadi mau sampai suku berapapun nilainya tetap harus 3, itu agar dapat dikatakan sebagai barisan aritmatika. Jelas ya? Oke, kemudian contoh yang B sama saja, ini tinggal langsung ke persamaannya. Ini untuk persamaan beda ya, untuk mencari beda. Nilainya adalah UN dikurang 1. Kemudian untuk misalkan suku pertama dari suatu barisan aritmatika adalah A dan bedanya adalah B, maka besarnya berdasarkan definisi barisan aritmatika yang mempunyai beda tetap diperoleh. Ini untuk penjabaran nilai atau rumusnya ya. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi untuk persamaan barisan aritmatika itu yang di sini dari penjabaran rinci tadi ini. Untuk persamaan barisan aritmatika. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini seperti yang tadi saya buat lingkari ya. Nah, ini untuk persamaan dari aritmatika atau barisan aritmatika dengan keterangan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah beda. Ingat, untuk A di situ adalah suku
pertama. Suku pertama itu nilainya sama dengan U1. Jadi dalam barisan aritmatika itu ada U1, U2 dan seterusnya. Oke, kemudian ada contoh, tentukan suku ke-10 dan suku ke-15 dari barisan aritmatika 6, 10, 14, 18. Ini untuk penyelesaiannya. Dari sini diketahui nilai A-nya atau suku pertamanya adalah 6. B-nya adalah 10 yang dikurang 6, berarti nilainya 4. Ini mau pakai yang berapapun nilainya akan 4 ya. Jadi tinggal kita substitusi, karena yang ditanyakan adalah nilai ke-10 dan ke-15, kita bahas yang ke-10-nya, nanti 15-nya sama. Untuk yang ke-10 berarti nilai N-nya adalah 10, tinggal diganti nilai N-nya. Di sini diganti nilai N. Nah, kemudian U10 nilainya menjadi 6 karena A-nya 6 ya. A-nya 6, B-nya adalah 4, berarti N-nya adalah 10. Tinggal disubstitusi. 6 ditambah 9 atau 10 dikurang 1 dikali 4. 10 kurang 1 adalah 9. Jadi 6 ditambah 9 dikali 4. Jadi kita operasikan yang dikali dulu ya. 6 ditambah 36 nilainya adalah 42. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjutnya contoh lain ya. Diperhatikan. Nah, ini. Bentar ya. Nah, kemudian tentukan suku pertama beda dan suku ke-10 dari barisan 13, 16, 19, dan 22. Ini untuk penyelesaiannya seperti ya, kebiasaan saya dituliskan dulu diketahuinya. Nah, ini untuk yang diketahui berarti ya barisannya 13, 16, 19, dan 22. Nah, dari sini bisa kita peroleh nilai U1. U1 itu apa? Adalah suku pertama. Nah, suku pertamanya di sana adalah 13. Untuk suku pertama ini bisa atau boleh dituliskan U1 atau A ya, sama saja. Kemudian kita cari bedanya. Setelah uraian tadi, untuk rumus bedanya adalah UN dikurang dengan UN yang dikurang 1, N-nya yang dikurang 1. Misal U-nya N-nya kita pakai suku yang kedua, berarti U2 kita tuliskan ya. U2 kemudian dikurang U2 yang dikurang 1, karena nilai N-nya tadi sudah kita rubah pakai suku yang kedua. Tinggal U2 yang dikurang U1. Satunya dari U2 yang dikurang 1. Berarti U2 dikurang U1. U2-nya adalah berapa? 16. Nah, itu dari uraiannya. Jadi 13 itu U1, U2-nya 16, U3-nya 19, U4-nya adalah 22. Nah, jadi dari U2 16 dikurang 13 nilainya adalah 3. Betul. Jadi untuk beda itu diperoleh nilainya 3. Nah, nanti tinggal kita tentukan yang ditanya. Yang ditanyanya adalah U1 pertama. Jadi ada 3 tuh. Ya, kemudian yang kedua adalah beda, dan yang terakhir adalah U10 atau suku ke-10. Kita jawab. U1 karena sudah kita hitung atau sudah ketemu nilainya, tinggal kita tuliskan ulang. U1 nilainya 13. U1 boleh kita tuliskan U1 atau A ya, itu sama saja. Kemudian yang kedua, untuk beda karena sudah kita hitung ya tinggal kita tuliskan, diulang. Jadi bedanya adalah 3. Ya, 3, betul. Nah, kemudian terakhir untuk U10. Maka nilainya, kita harus ingat rumus UN atau suku ke N pada barisan aritmatika itu adalah sama dengan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Terlihat tidak ya? Saya geser dulu. Oke. Nah, kemudian ini harus selalu diingat rumus untuk
mencari UN pada barisan aritmatika. Mau nanti sekolah sampai SMP, sampai kuliah, ketika ketemu dengan materi barisan aritmatika ya tetap persamaannya adalah UN sama ditambah N dikurang 1. Oke, berarti karena yang kita cari adalah U10, berarti N-nya kita gantikan dengan 10, jelas ya. Nah, setiap ada N berarti kita ganti dengan 10. Oke, nah berarti 10 dikurang 1 karena sebelumnya N-1 dikali B. A-nya sudah kita peroleh, jadi kalau belum diperoleh ya berarti harus dicari dulu. Karena sudah kita peroleh, A-nya adalah 13, kemudian 10 dikurang 1, 10 dikurang 1 adalah 9, B-nya kita ganti dengan 3. Jadi 13 ditambah 9 kali 3 adalah 27. 27 ditambah 13, nilainya adalah berapa kira-kira? Ya, betul, nilainya adalah 40. Oke, jelas ya? Oke, mungkin cukup demikian materi kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya sesuai dengan perintah atau dari tugas di link yang sebentar lagi saya kirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.